Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dukung kami supaya channel ini tetap eksis bersama Anda dengan cara klik subscribe sehingga channel ini tetap bisa memiliki fungsi untuk channel alternatif dari channel yang tidak mendidik, channel yang predator bagi pendidikan karakter, yaitu channel-channel yang berkonten pornografi dan pola hidup yang sangat memamerkan kemewahan, pola hidup hedonistik. Nah, kali ini apa yang akan kita dibagikan untuk belajar sepanjang hayat adalah bagaimana kita melihat peran serta masyarakat di dalam implementasi P5 dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, bersama kita narasumbernya adalah Ibu Titik Sudarti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, ini masuk pada episode ke-13. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar, Bro? Tetap sehat nih? alhamdulillah baik. Walaupun agak parau karena diserang sakit tenggorokan, tapi sudah akan sembuh. Dan Ya, Allah hari ini sembuh. ya. Amin, amin. Ya Ya, Rabbal alamin. ya, Itu kebiasaan, Bro. Kalau pergantian musim itu pasti hispa sasarannya. ya, Oke. ya. Ya, Dan kita sudah 3 kali absen, kita hadir lagi. Bagaimana betul. ini program apa best practice yang ada di SMP Negeri 1 Magetan terkait dengan peran serta masyarakat untuk implementasi P5 dalam IKM. Jeng, monggo, gimana? Ya, Dijelaskan. ya. Alhamdulillah, syukur. Halo. Saya sapa dulu netizen kita, para permisa. Suyanto.id, pembelajaran sepanjang hayat yang akan membersamai kita terus bagaimana di dalam pendidikan baik formal, non formal maupun informal untuk selalu melakukan kebaikan dan kemuliaan agar kita segera atau kita semua dapat segera mencetak insan atau pelajar profil Pancasila. Sudah 3 minggu kita tidak ketemu, rasanya rindu ya, sudah banyak Ya, perkembangan yang terjadi di sana, baik itu ujian yang menyenangkan maupun ujian yang menyedihkan terkait dengan banjir ya Prof. Itu faktor juga banjir. ya, itu juga merupakan salah satu apa ya, sarana implementasi IKM kita terkait dengan kepedulian sosial gitu. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-13 Prof. Kemarin di episode ke-12 kita sampai pada modul aksi kedua. Nanti akan kita lihat bagaimana dalam implementasi kurikulum Merdeka dalam Merdeka Belajar maupun Merdeka Mengajar ini yang akan melibatkan peran serta masyarakat. Nanti kita lihat peran serta masyarakat itu tidak hanya orang tua, tapi bisa Dudi, bisa pengamat pendidikan, bisa expert ya di bidang masing-masing yang akan bisa membantu kita dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah. Ya, oke, bagus. Nah, Oke, baik Prof, mohon izin share screen nggih kemarin supaya monggo, bisa monggo. melihat capaian kita kemarin sambil saya. Nah, yang aksi ketiga kemarin kita lihat, ini aksi yang kedua. Aksi ketiga kita butuh waktu 3 jam pelajaran atau 3 jam tatap muka. Di sana tetap nanti guru peserta didik mendampingi peserta didik untuk kemarin kan sudah ini Bro, kita sudah presentasi, kita sudah mengundang tadi masyarakat baik itu
perwakilan dari orang tua, kemudian dari dinas KB terkait dengan share untuk hak anak, kemudian nanti akan disandingkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak, kemudian nanti akan ditambah dengan materi terkait dengan hak anak. Nah, di sana kita bersama-sama duduk dari wakil orang tua, dari dinas KB, kemudian dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, duduk bersama untuk membersamai anak-anak dalam presentasi materi keyakinan kelas yang dibuat masing-masing seluruh kelas. Kemudian setelah itu kita akan memberikan masukan ya di sana itu akan kita bersamai anak-anak. Nah, setelah kita beri masukan, maka dilaksanakan refleksi. Di sini, Bro, nanti akan nampak peran serta masyarakat di dalam kegiatan refleksi. Ya, bentar, tanya Bu ya. Ya. Jadi Ya, gabungan mereka mungkin ya, dari pejabat BKKBE, ya. apa di kabupaten itu apa namanya? Ya untuk Itu panjang anunya, itu perlindungan anak, Dinas Pengembangan Penduduk, banyak panjang, Prof. Saya tidak hafal ya, ininya. ya itu Yang dulu BKKBN itu, nggih. ya, yang juga teman lain mungkin bisa juga dari tokoh masyarakat. Ya, Dan mungkin ya dari kepolisian bisa jadi, dan ya, juga bisa dari Pak Kiai juga bisa, itu ya. atau, informal leader sekitarnya datang ke sekolah itu barengan atau satu persatu itu pada level, ketika proyek itu dilaksanakan atau pada tahap perencanaan itu dimasukkan mereka itu, gimana itu? Prof, sudah dalam pelaksanaan. Misalnya nggih, Nah, kalau misalnya dari Polsek atau kepolisian, nanti beliau akan ambil bagian di menjadi pembina upacara. mhm, Nah, di situ kita nanti akan diskusi sebelum sebelum upacara itu nanti kira-kira materinya apa. Misalnya undang-undang lalu lintas. mhm, Kemudian di sana nanti kan akan masuk pengembangan karakter disiplin begitu. Kemudian kalau waktu deklarasi keyakinan kelas ini kita duduk bareng yang dari Dinas KB langsung bersama-sama dengan wakil dari orang tua, kemudian eh, dari pengawas sekolah kita akan memberi masukan. Nah, kita lihat di sana nanti deklarasi kelas atau keyakinan kelas itu kita dorong nanti implementasi dimensi nilai Pancasila yang 6 itu harus masuk begitu. mhm, mhm, Sehingga ya, kita eh, apa bersamai anak-anak untuk supaya memutuskan gitu. Misalnya kemarin saya memberi masukan kepada anak-anak karena di sana belum masuk terkait dengan sampah gitu ya. Jadi ya, di program Adiwiyata Sekolah itu kemudian saya beri masukan anak-anak kira-kira pengelolaan kemudian eh, pemilahan sampah penting enggak? Saya bilang gitu. oh, Penting. Nah, mereka kan serempak penting. Kalau penting coba dilihat dari eh, seluruh presentasi kelas 7 tadi terkait dengan keyakinan kelas sudah masuk belum pemilahan dan pengolahan sampah gitu. Belum Bun. Nah, kira-kira perlu dimasukkan enggak? Perlu Bun, seperti itu. Oke, masuk ya nanti. Kira-kira apa hanya selesai kepemilahan dan pengolahan sampah gitu. ya, Anak-anak diem. Kira-kira bisa enggak kalau kita nanti kita desain untuk ke nilai ekonomi. Oh bisa Bun, apalah anak-anak pada ini. Nanti kita membuat ya, gantungan kunci. Oh daur ulang. Wah, akhirnya, nah sudah kalau gitu masukkan ya. Ya Bun, seperti itu. ya. Jadi intinya bahwa ketika kita belajar untuk memperkuat
profil pelajar Pancasila itu. Ya, Ada irisan-irisan dari proyek ya, itu. Yang nggih, apakah temanya itu bangunlah jiwanya, bangunlah ya, raganya, kewirausahaan, nggih, merekayasa teknologi, betul, membangun negeri, nggih, suara demokrasi, kan sebagainya itu kan. ya, Jadi ya, anak itu diupayakan supaya memiliki pengalaman yang ya, komplit, yang interdisipliner, ya, interbidang, sehingga dia iya, memiliki pengetahuan dan bisa mengkonstruksi pengetahuan atas dasar pengalaman sendiri. Inilah betul, para guru, para kepala sekolah yang disebut dengan proses konstruktivismenya itu berjalan juga. Kurang ya, lebih begitu, kira-kira di situ. ya. Jadi harus konvergensi gitu, Bro, anunya. Kemudian di samping itu secara, konten ya, Bro, Oke, kemudian secara sarpras juga, tadi peran serta masyarakat itu juga, sangat dibutuhkan gitu. Misalnya, tadi kan irisan antar program. Nah, mhm, di SMP 1 Magetan itu kan ada program, eee, pengutamaan penggunaan bahasa negara. Nah, kita itu kebiasaan setiap program itu pasti ada spot, maksudnya itu spot area untuk masing-masing program yang kemarin sudah ada sekitar 29 spot area yang sesuai dengan, program di sekolah yang itu kita beri nama, program Eko Edu Wisata Multi Literasi, Bro. Sehingga di sana oh, nanti, mungkin di episode berikutnya setelah IKM ini kelar, modul ini kelar, kita akan bahas, terkait Eko Edu Wisata Multi Literasi itu per spot. Mungkin kita ya, akan bisa, eee, 30 lebih ya, yang terbaru untuk, membersamai program yang sudah ada untuk, pengutamaan penggunaan bahasa negara itu kita membuat, spot lagi yang berupa, gazebo untuk, eee, pengutamaan penggunaan bahasa negara ini, gitu. Yang akan ya, diletakkan bersebelahan dengan program sekolah siaga kependudukan. Nah, di sekolah siaga kependudukan ini kita itu, di bawah bimbingan BKKBN itu tadi. oke, Sehingga ya, di sana ya, kemudian, area SSK, kemudian nanti, pengutamaan penggunaan bahasa negara nanti akan satu berdekatan dengan perpustakaan kita. mmm, Juga, spot UKS atau lingkungan sekolah sehat kita begitu, Bro. Dan itu, kita dibantu oleh donatur karena untuk BOS itu sangat tidak mencukupi kalau untuk sekolah yang seperti, eee, sekolah SMP Negeri 1 Magetan itu. Karena programnya sangat banyak. Kenapa harus terus bergerak? Karena kita, sudah direkom, sebagai sekolah pelaksana kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi, Bro. Sehingga, ya, dan bukan istimewanya lagi kita bukan sekolah penggerak, sehingga kita harus ya, ya, bergerak, sekolah bukan penggerak, tapi harus rasa sekolah penggerak tahap 4 plus begitu, sehingga kita akan terus bergerak dan alhamdulillah, eee, mandiri berbaginya itu sudah nampak karena sudah, semakin hari banyak teman-teman yang berkunjung ke sekolah kita untuk belajar bersama begitu. nah, dan di situ ada Ya, nggak dari SMP Negeri 1 Magetan guru penggeraknya yang masuk ke dalam program guru penggerak? ada, Bro, ada. Malah Nah, kita punya, satu yang istimewa itu selain dia, guru pengajar praktik, beliau juga, lolos seleksi yang guru rekon itu yang hanya 80 se-Indonesia itu, satu ada di sekolah kita. Kemudian, eee, ada 2 guru pengajar praktik, kemudian ini yang calon guru penggerak sudah bergerak, sudah berjalan begitu. ya, saya kira ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang baru
mandiri belajar ataupun Ya. mandiri berubah, itu kan bisa berguru kepada sekolah-sekolah yang mandiri berbagi seperti SMP Negeri 1 Magetan, gitu kan, Ya. John? Ya. Ya, ya, insya Allah kita tunggu, monggo dari seluruh Nusantara kita tunggu, dan kita terus berbenah untuk tidak hanya program tapi juga ini bro, apa, sarana prasarana. Terima kasih kepada komite sekolah dan juga masyarakat atas apa ini donasinya. Kita kemarin dibelikan videotron, Bro. Jadi Oke. iya, jadi Jadi videotron. Jadi donasi, penting kalau kita ini. cara menggalang apa, dana itu gimana untuk mencari donasi, Jeng? Itu Ya, dalam arti bahwa sekolah-sekolah itu membuat proposal, dikirimkan kepada beberapa alamat seperti misalkan katakan bank atau orang tua yang berpunya itu, atau ditangani secara sendiri oleh komite sekolah sehingga kepala sekolah sudah nggak mau ribet-ribet di situ, tapi yang penting message kepala sekolah adalah kita membutuhkan dana untuk program P5 ini sebesar sekian juta misalnya. Gimana prakteknya di situ? jadi begini, Bro. Kita laksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, peraturan yang berlaku. Kita diskusi sekolah itu butuhnya ini, kemudian diskusi dengan komite, komite manggil seluruh orang tua berjenjang. Jadi kita sukarela, Oke. tidak harus sekian-sekian, tidak. Yang penting butuhnya ini, begitu kita juga harganya berapa, kita belum tahu karena kita nanti kan tergantung hasil dari donasinya berapa, kan begitu, Bro. Dan saya kepala sekolah harus turun langsung, saya ikut berdonasi dengan Bapak Ibu guru, ikut berdonasi begitu. Oh, jadi akhirnya yang berdonasi ya para guru, kepala sekolah, orang Ya, tua. Begitu kah? ya, orang tua dan juga yang masyarakat di luar yang percaya kepada kita begitu. Jadi Oh, saya iya pendekatan bahwa apa, kalau ingin berdonasi syukurlah monggo, kita butuh ini. Jadi eh, kita bergerak bersama, Bro. ya. Jadi Sangat kuncinya kan kita itu apa? Menjual kualitas ya. Asal betul, kualitasnya ada, orang tua diajak ngomong, diajak berdiskusi kemana arah ya, kualitas kita. Insya Allah orang betul, tua juga bisa mendukung. Dan betul, dan orang tua itu kan pengennya anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Ketika betul, kita punya Bro. program baik, insya Allah bisa didukung. Ini Ya, jadi pelajaran bagi dan sekolah lain yang ya, dan ini oh, saya bersyukur alumni sudah mulai pulang kampung. Alumni sudah mulai ini. Jadi kemarin dari alumni angkatan 96 dengan angkatan berapa namanya? 76 ya, alumni itu memberi donasi. Kan saya ini kita kan kepingin melengkapi sarpras untuk yang dapur kreativitas itu, Prof. Kita butuh apa, banyak dana di sana. Alhamdulillah kemarin ketika reuni saya diundang, kemudian diberi donasi berupa apa ini, cash flow, dan saya sampaikan di panitia langsung, kita langsung berbenah ini. Kemudian yang angkatan 91 apa berapa kemarin menyumbang satu satu set kitchen set gitu, sehingga saya senang sekali, terus jadi semangat saya. ya, 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 ya. Jadi Iya, baiklah. Jadi apa? iya, Untuk kali ini kita cukupkan ini, Jeng. Jadi stop share iya, dan tentu saja apa? iya, eh, Alumni itu sangat penting untuk bisa iya, diberdayakan. Alumni-alumni iya, yang sukses itu bisa dipanggil pulang untuk iya, melakukan reuni sehingga kita bisa mengajak mereka untuk mendanai program-program yang baik. Ini sangat baik. betul. Kalau bisa Iya, apa dibikinkan apa forum supaya alumni itu bisa berbicara, bisa memberi saran, iya, kan iya, Bro. bermanfaat. Sampun, Bro. Jadi kalau reuni itu saya minta waktu ke sekolah gitu, sehingga salah satu yang menarik alumni mungkin spot-spot yang kita buat itu begitu, Bro. Yang ada banyak spot. Kemudian kalau ada yang
tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau tidak mampu ya mendoakan baik saja begitu. Artinya Ya, mensupport kita lewat dukungan-dukungan agar semakin banyak yang peduli pada sekolah kita begitu. ya. Baiklah, Nggih. kita sudah banyak memberi inspirasi ya, Bu Titi. Mudah-mudahan sekolah lain juga bisa mengadopsi langkah sekolah SMP Negeri 1 Magetan, yaitu melibatkan masyarakat, tokoh, alumni untuk menggalang dana untuk mensupport sarana prasarana pelaksanaan penguatan profil Pancasila dalam implementasi kurikulum Merdeka. Begitu, Ya, terima kasih saya nggih, Bu Prof, Titi. saya satu lagi, saya malah lebih senang kalau berupa barang begitu. Ya, Seperti yang tadi alumni 76 itu langsung alumni berapa ya? Itu langsung satu set kitchen set begitu. Dan ketika kita nanti letakkan di mana, begitu kita langsung ke dapur hmm, dengan timnya alumni tadi itu, oh nanti di sini. Nah, seperti itu. Nanti sekolah karena dananya kurang, sekolah hanya bisanya ini gitu. ya, Nanti pelan-pelan supaya nanti mudah-mudahan nanti alumni yang melihat podcast kita ini akan tergerak untuk pulang untuk ikut membangun SMP Negeri 1 Magetan karena saya nanti 1 Maret sudah ya, pensiun ya. Jadi ya, kalau bisa sebelum saya purna itu semua sudah beres begitu loh, Bro. Iya, ya, oke terima lah. kasih. Oke, saya juga. Begitulah para pemirsa, apa yang bisa kita simak dari best practice di SMP Negeri 1 Magetan. Terima kasih Bu Titi atas Ya, kebersamaan dengan ya, Suyanto.id. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan gembira. Amin, bermanfaat. Ya.